Halo sahabat Vivi, bertemu lagi dengan saya Dr. Vivi Vestiani dalam Tanya Dokter. Kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi dari tubuh manusia. Hari ini pembahasannya kayaknya agak pusing ya, tapi tenang aja, saya bikin simple. Kenapa saya membahas tentang sistem ekskresi ini? Nomor satu, karena ini lagi viral sebenarnya. Jadi di belahan dunia sana itu orang-orang sibuk mencari apa itu sistem ekskresi. Jadi sahabat Vivi jangan sampai ketinggalan berita ya, karena sahabat Vivi itu harus pintar. Oke? Nah, jadi apa itu sistem ekskresi? Seperti yang kalian tahu, kita itu kan makan. Kita itu kan makan segala macam, makan, minum, segala macam masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kebayang nggak sih keluarnya lewat mana ya? Apakah cuman keluar lewat buang air besar dan buang air kecil? Enggak loh, ternyata manusia itu dibentuk oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat kompleks. Terlepas dari kompleks hatinya ya, sampai nggak ada yang tahu isi hati manusia, isi pikiran manusia, tapi ternyata tubuh manusia itu kompleks sekali. Jadi yang kalian harus tahu bahwa kita itu makan, minum itu tidak hanya keluar keesokan harinya atau lusanya atau seminggu kemudian lewat buang air besar dan buang air kecil, tapi lewat keringat, lewat bau badan. Nah, itu tuh keluar lewat napasnya. Jadi, sahabat Vivi, kalau misalnya nih, dia bau badan, dia kok keringatnya berlebih ya, atau dari muka nih, kok dia jadinya sering beruntusan ya, kok dia sering jerawatan ya. Nah, jangan-jangan sistem ekskresi kamu yang bermasalah. Nyampe sini jelas ya? Jadi apa yang kalian makan, apa yang kalian minum itu keluar lewat apa saja? Keluar lewat organ yang disebut kulit. Makanya kulit itu wilayah Vivi Skin Clinic gitu ya. Kulit ini harus sehat, nggak cuma kulit muka tapi kulit seluruh badan. Sehingga apa? Sehingga racun-racun atau sisa-sisa dari makanan metabolisme itu keluar lewat kulit itu lancar. Gitu, oke? Makanya kulit harus dieksfoliasi, yorobun. Oke. Yang kedua, sistem ekskresi dari manusia itu adalah paru-paru. Ya, itu paru-paru kan buat napas tuh. Gitu ya. Nah, itu harus lancar. Jadi, kalau misalnya kalian itu napasnya bau, kalau misalnya hidung kalian bermasalah, nah jadi hasilnya juga nggak bagus. Oke ya, jadi pembuangannya nggak bagus. Oke, yang ketiga adalah ginjal. Nah, dari ginjal ini akan keluar buang air kecil. Jadi dari buang air kecil atau urin itu kalau misalnya, kan kalian udah tahu lah kalau urin yang bagus itu yang seperti apa. Urin yang bagus adalah yang bening. Jadi kalau urin kalian itu berwarna kuning sekali, maka itu mengindikasikan bahwa kalian kurang minum. Gitu. Tapi perlu dibedakan bahwa kalau bangun tidur biasanya memang kuning ya, karena kan kita dari jam 9 malam sampai pagi tuh biasanya kan kurang kencing ya, dalam artian tidak pipis ya. Aneh banget sih gue ngomongin kencing, pipis, urin. Ya wis, pokoknya di sana ketawa tuh. Ngerti kan tapi Bel? Maksudnya jadi kalau kalian buang air kecilnya atau urinnya itu berwarna kuning pekat, itu mengindikasikan bahwa kalian itu kurang minum ya. Jadi minum yang banyak. Lalu selain kulit, terus paru-paru, ginjal, kita juga punya usus besar dan juga hati. Nah, usus besar itulah yang akhirnya keluar di pagi hari tuh ya. Nah, sistem ekskresi kita, yaitu si usus besar ini, juga sama, merupakan indikator sehatnya tubuh kalian. Ada yang buang air besarnya tiap hari, itu oke. Ada yang ada yang gemar menabung sampai seminggu nggak keluar. Nah, itu berarti sistemnya kurang bagus. Ya, jadi coba diperhatikan. Soalnya apa, saudara-saudara semuanya? Soalnya kalau
kotoran tidak dikeluarkan, ya nanti akan membusuk di saluran usus kita. Bayangkan, nasi aja kamu taruh gitu ya, 1 hari kamu nggak makan, itu taruh di meja, busuk berlendir. Ya kan? Apalagi di dalam usus kita yang banyak bakterinya. Kebayang nggak badan kita itu baunya kayak apa di dalam? Ya, nggak tembus tuh parfum mau berapa banyak juga kalau masuk ke usus tetap aja jadinya tetap busuk, busuk, busuk. Yang berikutnya adalah sistem ekskresi yang terakhir adalah hati. Nah, ini penting banget nih. Hati itu adalah tong sampahnya manusia. Apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, sebenarnya itu semuanya nyangkut ke hati. Makanya suka sakit hati. Enggak, ding. Nah, jadi hati itu adalah pembuangan dari tubuh manusia. Itulah sebabnya kalau misalnya, jadi hati itu bekerjanya terus-terusan. Apapun yang kamu makan masuk ke dalam hati. Makanya sakit hati kan, gitu. Nah, hati yang baik, jadi hati itu cepat rusak, ya. Hati itu cepat rusak karena dia menyaring semua makanan kalian, baik itu sehat, baik itu penuh micin, baik itu penuh seblak gitu ya. Hati itu menyaring semuanya. Oleh karenanya hati cepat rusak. Kerusakan hati yang paling parah adalah kanker hati atau sirosis. Jadi hatinya mengeras ya, sampai nggak bisa memaafkan. Oke. Nah, tapi kabar baiknya hati itu adalah organ di tubuh manusia yang cepat sekali pulih. Ya, jadi walaupun dia sakit hati, tapi dia cepat banget sembuhnya. Itulah manusia, mudah disakiti tapi mudah memaafkan. Apa sih? Baik, menyangkut hati yang tadi, pasti kalian pernah dengar bahwa kalau mau tidur itu tidur jam berapa? 20. Jadi 1000 audiens di sini mengatakan bahwa tidur itu jam 2, ada yang bilang jam 10 malam, ada yang bilang jam 1 malam. Sebenarnya sistem detoksifikasi dari hati atau liver itu bekerja mulai dari jam 9 malam. Itulah alasannya kalau tidur itu harus jam 9 malam sampai jam 10 malam itu harus blek tidur, blek kesek tidur. Nah, kenapa? Agar hati kita itu ditata. Bukan, hati kita itu tidak ditata begitu ya. Jadi agar hati kita itu bisa menjalankan fungsinya, detoksifikasinya, pembuangan toksinnya dengan baik itu di jam 9 dan 10 malam ya. Makanya tidur cepat, bangun pagi. Karena jam 4, jam 5 pagi itu mulailah organ yang lain bekerja. Itu usus halus. Makanya kalau pagi-pagi itu suka mules. Usus halus dan usus besarnya bekerja di pagi hari. Jadi jangan salah, tidurnya jangan subuh-subuh baru tidur. Oke ya. Jadi tidurlah jam 9 sampai jam 10 malam itu sudah mulai tidur sehingga liver atau hati kalian bisa bekerja untuk menjalankan fungsinya, detoksifikasinya dengan baik. Sehingga itu sistem ekskresinya, metabolisme yang metabolismenya itu dibuang. Begitu, sehingga badan kita jadi sehat. Oke, sekarang bagaimana cara agar sistem ekskresi dari tubuh kalian itu menjadi baik? Ya. Yang pertama adalah minum air putih yang banyak, karena air putih itu menetralisir segalanya, ya, tapi tidak menetralisir dosa. Camkan itu baik-baik. Dengan minum air putih yang banyak akan memperbaiki kinerja dari paru-paru, kulit, dan juga ginjal, ya. Untuk paru-paru, napasnya jadi lebih enak, kelembabannya juga jadi oke. Terus untuk kulit juga keringatnya juga akhirnya jadi lebih baik. Keringat yang baik itu keringat yang tidak bau dan tidak terlalu banyak. Dan untuk ginjal berarti kan buang air kecilnya ya. Jadi urinnya juga akhirnya tidak terlalu pekat.
Nah, yang kedua adalah harus makan makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi akan membuat saluran cerna kita, sistem ekskresi yang berikutnya yaitu yang usus besar dan usus halus, usus besar ya, itu jadi bagus. Ya, jadi makanannya harus bagus agar yang keluar juga bagus. Gitu. Jadi contohnya jika kamu makan makanan yang terlalu lama, terlalu susah untuk dicerna seperti dagingan, kebayang nggak daging busuknya kayak apa, susah banget dicernanya, ya akhirnya ya sistem ekskresinya jadinya bekerjanya terlalu capek, terlalu berat. Ya, jadi perbanyak sayur dan buah. Sayur dan buah itu lebih sehat gitu dicerna untuk dari ususnya. Oke, lalu yang ketiga adalah istirahat yang cukup, yaitu karena tubuh itu memiliki jam tubuh. Jadi jam organ yang tadi saya sempat bicara, ada jam-jam organ. Nah, istirahat yang cukup sesuaikan porsinya. Jadi dengan istirahat yang cukup, tidur 8 jam itu ada rumusnya. Enggak cuman tiba-tiba 8 jam gitu kan. Orang yang malas bilang, 8 jam, enggak, tidur tuh 10 jam, tidur tuh 12 jam, enggak. Karena memang sudah dirumuskan dari sananya, dari tradisional medicine dari China, TCM-nya, tidur yang baik itu dari jam 9, bangunnya pagi, jam 4, jam 5 gitu. Jadi berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bener kan? Gitu. Jadi tidur itu 9 to 5. Kerja juga 9 to 5 kan? Nah, tidur juga 9 to 5. Jangan nonton film, nonton Netflix sering banget gitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi semoga ini bermanfaat. Pesannya adalah pahami tubuh kalian sendiri, pahami kapan dia minta istirahat, pahami apakah tubuh kalian itu sudah diberi makanan yang cukup bernutrisi, sudah cukup istirahat, apakah kalian makannya sudah bernutrisi, apakah cuman hanya nafsu sesaat. Perlu diingat ya, ini dari saya, resep saya dari dulu, yang enak itu paling cuman 3 menitan di mulut, 3 detik malah langsung gitu kan ya. Tapi misalnya kamu makan yang enak-enak berlemak tuh ya, masuk cuman 5 menit selesai makannya, ngebuang lemaknya 3 tahun kagak hilang-hilang ya. Bener kan? Lemaknya ada di perut nggak hilang-hilang gitu ya. Nah, jadi perlu perlu disikapi dengan bijak ya. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Mungkin itu saja dari saya. Nantikan informasi-informasi selanjutnya yang tentunya lebih menggelitik di next episode ya. Terima kasih sudah nontonin edukasi ini dengan baik. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya, agar lebih banyak sahabat-sahabat lainnya yang lebih peduli dengan kesehatan. Thank you, salam glowing. Selamat datang, silakan masuk. Masuk monggo. Nantikan tips dan trik. Emang saya sulap. Jangan lupa di like,